Ya, pada hari ketiga, pertemuan ketiga hari ini, kita akan membicarakan kedemokratisan sifat bahasa Indonesia, kemudian kesederhanaan struktur bahasa Indonesia, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan materi, saya menginformasikan tugas kedua adik-adik yang telah dikumpulkan minggu lalu. Kita mulai kelas C. Kelas C minggu lalu ada 22 tugas masuk, di semua teman mengumpulkan tugas. Nilai tertinggi diperoleh oleh 1002, nilainya 85. Sedangkan nilai terendah ada 3 orang, nilainya 78, 78 bukan nilai yang jelek, 78 berpotensi menjadi A. Jadi nilai A 80 sampai dengan 85 untuk tugas kedua itu berjumlah 18. Jadi 18 orang memperoleh nilai A dari 22. Jadi hanya 4 orang nilainya B. Jadi 78 3 orang, jadi ada nilai 79 1 orang. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tugas yang pertama, waktu tugas pertama A hanya 15. Dia ada peningkatan 3 orang, otomatis B plusnya turun. B plusnya lihat yang kemarin 7 orang, yang kedua ini 4 orang. Berarti ada peningkatan nilai untuk di kelas ini. Nah, untuk kelas E, tugas yang masuk 26 orang, karena ada 1 orang yang tidak mengumpulkan tugas sampai kemarin, ini 26 orang. Nilai tertinggi 83, itu ada 5 orang yang memperoleh nilai 83 di kelas E. 1005, 1010, 1021, 1056, dan 1088. Jadi itu memperoleh nilai 83, nilai tertinggi. Sedangkan nilai terendah di kelas E 76. Ya, 76. Dari 26 tugas yang masuk, 18 A, 80 ke atas sampai dengan 83, 80, 81, 82, 83, 18 orang. Sedangkan 8 orang itu B plus dari 26 yang masuk. Nah, itu informasi awal untuk tugas kedua. Jadi semua tugas sudah saya baca dan sudah saya masukkan nilainya. Nilai ada di sini, ada di sudah masuk di daftar nilai. Saya tidak pernah menugasi adik-adik, tapi tidak diperiksa. Tidak pernah seperti itu. Jadi kalau adik-adik serius membuat tugas, ya pasti nilainya bagus. Nah, berikutnya saya ingin adik-adik mengingat kembali materi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan kedua, supaya jangan nanti tertumpuk oleh materi-materi berikutnya. Mari kita dulu materi yang kita bicarakan minggu lalu. Minggu lalu kita membicarakan sejarah singkat bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Itu materi kita minggu lalu. Jadi saya ingin adik-adik berbicara tentang materi minggu lalu. Saya mulai pertanyaan saya yang pertama. Bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan di Indonesia. Jadi tolong sebutkan apa yang kedudukan, sejak kapan, dan apa yang mendukungnya. Apa saja kedudukan bahasa Indonesia, sejak kapan diakui, dan adakah bukti yang mendukungnya. Silakan
Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Luktu Ayu siapa ada kelihatan tadi? Ya, Silakan. jadi kedudukan bahasa Indonesia itu NIM-nya deh, NIM-nya. NIM-nya kelas E, NIM 1103. 1103 di kelas E. Iya. Ya, silakan deh. 1103 ya. Silakan Luktu Ayu. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Yang sebagai bahasa nasionalnya itu sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Buktinya itu ada di ikrar ketiga. Terus yang sebagai bahasa negara itu sejak 18 Agustus 1945 saat UUD 1945 disahkan. Buktinya itu ada pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Ya, bagus sekali Dek Ayu Diwastuti. Lanjutannya, tadi boleh disebutkan ikrar ketiga dan pasal 36. Satu orang menjawab Izin kedua. menjawab, Pak. Silakan adik yang laki-laki terdengar suaranya. Silakan. Izin menjawab, Pak. Itu Andi ya, silakan Kudu Andi. Ya, nama saya Andi dengan NIM 1052. Ikrar ketiga dari kelas C, Pak. Kelas C, Pak. Ya. 052. Iya, silakan. Ikrar dari Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami Ikrar putra ketiga ya. Ikrar ya. bukan Sumpah Pemuda ketiga. Ikrarnya yang ketiga. Ikrar ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ya, Pak. Pasalnya, pasal 36 bagaimana nih? Untuk bab 15 pasal 36, yaitu bahasa Indonesia, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ya, baik, jadi sudah diingat. Selanjutnya, pertanyaan saya, salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ialah berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Izin menjawab, Pak. Silakan, adik. Langsung saja tadi. Nama saya Syanita Florencia Dirianto dari kelas C dengan NIM 1074. 1074. Ya, silakan adik. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu adalah sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Jadi, dalam sekolah dan perkuliahan, semuanya diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali untuk beberapa pelajaran lainnya, seperti bahasa Inggris. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Itu yang sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Tadi ingin saya tanyakan soalnya adalah bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Silakan teman lain. Izin menjawab, Pak. Silakan. Jadi Dika. Saya Dika dari kelas C dengan NIM 002. Saya ingin menjawab pertanyaan yang barusan. Bahasa Indonesia itu dalam kedudukannya sebagai bahasa negara memiliki fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya bahwa bahasa Indonesia itu dipakai dalam kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, kemudian ada juga peristiwa dan kegiatan kenegaraan lainnya. Misalkan dalam penulisan dokumen atau pidato kenegaraan, seperti itu. Ya, baik. Jawaban Dika bagus sekali. Berikutnya, kita beralih ke sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa daerah yang disepakati sebagai dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Hal itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor apa saja, adik-adik? Izin menjawab. Silakan, Faisal. Silakan, Faisal. Perkenalkan, saya Faisal dari kelas E dengan NIM 1024. Dua faktor penyebab bahasa Melayu. Dua faktor penyebab bahasa Melayu digunakan ada dua, yaitu intralinguistik dan ekstralinguistik. Iya. Teman lain?
Tolong dijelaskan apa maksud dengan kedua faktor itu. Silakan. Menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan Putri. Jawab. Putri Izin silakan menjawab, dulu. Pak. Baik, yang dimaksud dengan intralinguistik yaitu bahasa tersebut tidak memiliki tingkatan dan bisa digunakan untuk seluruh lapisan. Kalau ekstralinguistik itu daerahnya itu bisa digunakan di tersebar luas lah bahasa itu. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Yang intralinguistik itu tanpa tingkatan bahasa, ekstralinguistik darah sebar bahasa Melayu cukup luas. Kemudian penjelasan lebih lanjut, apa bukti misalnya darah sebarnya luas? Silakan, yang lain. Apa buktinya? Izin menjawab, Pak. Silakan adik. Saya Agung Krisna dari kelas E dengan NIM 021. Buktinya, 021. Ya, silakan dong. buktinya itu ada dua, yaitu pertama bukti lisan berupa dialek, variasi bahasa di daerah pada suatu kelompok masyarakat tertentu, sedangkan dialek perorangan, yaitu dialek seperti dialek Melayu, yaitu ada Jakarta, Gorontalo, Ambon, dan dialek Melayu omong kampung itu juga ditemukan di Bali, Loloan, dan Merano. Ya. Sedangkan yang kedua, bukti tertulisnya itu berupa prasasti, contoh itu seperti piagam yang tertulis pada batu tembaga dan sebagainya. Sekian, Pak. Iya, baik. Jadi ada beberapa prasasti, pasti adik-adik sudah ingat. Jadi untuk kedua kelas hari ini masih ingat materi minggu lalu. Baik, sekarang mari kita lanjut ke pertemuan yang ketiga, materi kita. Kita mulai dengan yang ketiga, sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Kira-kira apa yang dimaksud dengan sikap positif terhadap bahasa Indonesia? Atau kalau kita berbicara tentang sikap positif terhadap bahasa Indonesia, kira-kira apa saja yang tercakup di dalam? Silakan, adik-adik. Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya Dika dari kelas C dengan NIM 002. Kalau menurut Dika, sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu misalkan kita bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sikap positif lainnya seperti kita mau mempelajari bahasa Indonesia. Maksudnya kita mempelajari bagaimana sih tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Iya, baik. Jawaban Dika sudah menyatakan yang pertama tadi adalah bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ada lagi teman lain? Ada 3 hal semua tercakup di dalam sikap positif. Salah satu sudah disampaikan oleh Dika tadi adalah bangga atau kebanggaan. Ada lagi adik-adik yang mungkin mau berbicara? Izin menjawab, Pak. Silakan. Saya Gizwi Alfredo dari kelas E dengan NIM 1091. Menurut saya, menurut Gizwi itu sikap positif terhadap bahasa Indonesia itu salah satunya kita setia terhadap bahasa Indonesia. Dalam artian, kita itu tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita. Kita setia pada bahasa Indonesia, tapi tidak mengurangi kita untuk mempelajari bahasa lain. Namun kita tidak terpengaruh secara total dengan bahasa lain tersebut. Iya. Kita tetap setia sama bahasa Indonesia. Begitu, Pak, kira-kira. Bagus, jawaban dijawab. Jadi ada 2 berjawab setia terhadap bahasa Indonesia dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Adakah teman lain yang mau berbicara lagi? Masih ada 1 yang belum disebut. Setia terhadap bahasa Indonesia. Izin menjawab, Pak. Silakan, Agus Cahyadi. Ya, jadi saya Agus Cahyadi dengan NIM 1079. Jadi ingin menambahkan jawaban yang tadi. Yang pertama itu sudah disebut, yaitu bangga terhadap bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua tadi sudah disebut juga setia terhadap bahasa Indonesia. Serta yang terakhir itu adalah kita harus sadar dalam mematuhi aturan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Jadi artinya kaidah-kaidah ejaan yang disempurnakan itu kita menggunakan bahasa Indonesia, terutama dalam karya tulis ataupun laporan dan sebagainya itu harus tetap berpedoman pada kaidah HYD. Jadi apapun yang kita tulis, apapun yang kita bicarakan itu tentunya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia. Baik,
Ya, itu aja. Terima kasih, Pak. Ya, baik, bagus sekali Agus Cahyadi. Jadi ketiga teman tadi menjawab masing-masing dengan alasannya. Mari kita lihat bersama-sama sekarang. Inilah sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dikatakan tadi, yang pertama setia terhadap bahasa Indonesia, yang kedua bangga menggunakan bahasa Indonesia, yang ketiga sadar terhadap kaidah atau norma. Atau boleh dikatakan menunjukkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia, menunjukkan kebanggaan ketika menggunakan bahasa Indonesia, dan menunjukkan kesadaran terhadap kaidah atau aturan atau norma yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama setia itu ini terkait dengan imbauan Badan Bahasa. Imbauan pertama, utamakan bahasa Indonesia. Jadi setia terhadap bahasa Indonesia itu artinya kita memprioritaskan bahasa Indonesia ketika kita berkomunikasi, terutama dalam situasi yang formal, baik antar etnis maupun intra etnis. Maksud saya, misal saya orang Bali dengan teman dari Jawa, atau saya dengan orang Bali, sama-sama teman Bali, itu intra. Ya. Jadi antar dan intra. Kalau antar etnis, jadi suku satu dengan yang lain, sedangkan intra etnis dalam satu suku. Jadi ketika kita berbicara dalam situasi yang formal, itu diharapkan memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia. Jadi ini yang maksud dengan kesetiaan dikatakan tadi, tetapi tidak menghilangkan atau tidak mengabaikan bahasa yang lain, baik daerah maupun bahasa asing. Artinya bahasa daerah dan bahasa asing mempunyai waktu tempat digunakan, kapan, di mana, dengan siapa. Dalam situasi yang formal, ya gunakanlah bahasa Indonesia. Yang kedua, bangga ini apa dikatakan tidak malu menggunakan bahasa Indonesia. Karena mungkin saja ada di antara kita yang merasa malu menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi saya tidak akan menanyakan kepada adik-adik apakah bangga atau tidak, karena ini sikap. Tidak perlu saya tanyakan apakah adik bangga kuliah di FMIPA UNUD misalnya. Saya hanya melihat sikap ini dari perilaku adik-adik. Walaupun saya ada yang mengatakan saya bangga kuliah di teknik informatika, kenyataannya tidak pernah datang, itu sikap yang menunjukkan. Jadi sikap tidak cukup diucapkan. Yang lebih penting adalah perilaku. Berdasarkan 2 kali pertemuan, saya lihat teman-teman adik-adik di FMIPA ini ya bangga kuliah di ruang studi sarjana teknik informatika UNUD. Ini terbukti dari kehadiran teman-teman dan adik-adik ya di kelas, hampir di semua kelas ya, dari A sampai dengan C, sampai dengan E, semuanya rajin. Kalau tidak datang, pasti memberitahukan. Ada hal yang menyebabkan tidak datang. Oleh karena itu, saya tidak menanyakan kepada adik. Jadi, perilaku adik-adik, kalau misalnya setiap kuliah datang, itu merupakan cermin dari kebanggaan misalnya. Ini sikap saya tidak tanya lagi. Ini saya nilai dari segi partisipasi, baik kehadiran maupun partisipasi aktif ketika membicarakan materi baku. Dan yang ketiga, sadar terhadap kaidah, itu artinya kalau kita sudah tahu kata yang sesuai dengan kaidah, kata itulah yang digunakan dalam pertemuan-pertemuan yang formal. Tidak perlu mengikuti, karena ikut-ikutan menggunakan yang tidak formal, yang tidak sesuai dengan kaidah dalam situasi yang formal. Ini saya contohkan kata yang sudah sering sekali digunakan, tapi masih ada saja menggunakan kata merubah misalnya. Padahal kata merubah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Demikian juga kata membom.
masih sering digunakan dalam situasi formal. Padahal tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang sesuai dengan kaidah mengubah, bukan merubah. Yang sesuai dengan kaidah mengubah, bukan memboh. Nah sekarang saya ingin mendapatkan informasi dari adik-adik mengapa mengubah yang benar. Bagaimanakah kaidah pembentukan kata ini adik-adik? Bukan merubah, melainkan mengubah. Bagaimanakah? Izin menjawab, Pak. Silakan, adik, siapa yang mau Baik. berbicara? Nama saya Putudiantara dari kelas E dengan NIM 005. Jadi kalau menurut saya, Ya, silakan. kalau merubah itu, kita berubah menjadi rubah, Pak. Menjadi hewan rubah. Jadi menjadi rubah itu merubah. Sehingga kata yang tepat itu mengubah. Dari dasar katanya adalah ubah. Seperti itu. Ya, ubah. Jadi kalau misalnya apakah hanya kata berawal dengan u yang akan mengubah mu menjadi meng atau ada kata lain? Bagaimana saya minta kaidahnya aja. Saya sudah mengerti yang dimaksudkan. Misalnya ini, kalau kata ambil, apakah menjadi merambil? Tidak, menjadi Tidak. mengambil. Ya. Kalau iris, bukan meriris, tapi mengiris. Mengiris. Berarti Ya. kata dengan awalan vokal, itu jika ditambahkan dengan awalan me, akan menjadi meng jadinya. Iya, baik, bagus sekali, Dik. Widiantara. Jadi kaidahnya seperti ini. Semua kata dasar yang berawal dengan vokal. Semua kata yang berawal dengan vokal. A, I, U, E, O. Jika diberikan afiks mu akan berubah menjadi meng. Bukan mer. Tidak ada awalan mer dalam bahasa Indonesia. Nah, dikatakan tadi, kalau rubah itu ada binatang atau hewan, merubah akan berubah menjadi binatang itu. Jadi kaidah yang berlaku adalah semua kata dasar yang berawal vokal A, I, U, E, O, jika diberikan prefix mu pasti berubah menjadi meng. Ambil, mengambil. Iris, mengiris. Ubah, mengubah. Ejek, mengejek. Olah, mengolah. Enyah, mengenyah. Itu kaidah. Bagus sekali, di antara. Kemudian bagaimana sekarang kaidah pembentukan kata mengebom? Rasanya bom, bukan membom. Padahal kata baca misalnya membaca, beli, membeli, buka, membuka. Sama-sama huruf awalnya B. Tetapi di sini bukan membom, melainkan mengebom. Baca, membaca. Silakan, adik-adik. Sama-sama B. Izin menjawab, boleh Pak? Silakan. Alfredo? Itu yang tadi mengebom, dia jadinya mengebom karena kata dasarnya, menurut saya Pak, kalau tidak salah, kata dasarnya itu hanya satu suku Pak. Jadi kata dasarnya bom. Makanya dia menjadi mengebom. Contoh lainnya misalnya cat. Cat dia jadinya mengecat, begitu Pak, kira-kira. Iya, bagus sekali deh, Alfredo. Jadi kaidahnya, semua kata dasar yang terdiri atas satu suku kata, apapun huruf awalnya. Jika kata dasar itu hanya satu suku, apapun huruf awalnya, jika diberikan afiks mu berubah menjadi mengu. Jadi ini, mengu. Bukan meng, jadi ini, mengu. Di sini bom, mengebom. Pel, mengepel. Tes, mengetes. Cat, dikatakan tadi, mengecat. Jadi apapun huruf awalnya, jika hanya satu suku kata, mau berubah menjadi meng. Jadi itu kaidah ada, tidak perlu ragu nanti. Kalau ketika ujian, ketika kuis ada kata dasar satu suku, pasti meng.
Ya, jadi saya pikir sudah cukup jelas penjelasan teman-teman tadi. Sekarang kita lihat ada 8 kata di sini adik-adik. Manakah di antara 8 kata ini yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Siapa tadi? Ada suara teman wanita? Silakan. Oh, Saya, Pak. Saya Putri Pratiwi dari kelas E dengan NIM 010. Ingin menjawab 8 kata ini sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah. Saya ingin mengubahnya sesuai dengan kaidah. Apotik yang benar itu adalah apotek, atlet yang benar adalah atlet, praktek yang benar adalah praktik, resiko yang benar adalah risiko, subjek yang benar adalah subjek, objek yang benar adalah objek, aktivitas yang benar adalah aktivitas, yang mana F itu diganti dengan V. Yang terakhir itu kreativitas, yang benar adalah kreativitas, F-nya itu diganti dengan V. Terima kasih, Pak. Ya, itu jawaban dari Putri Pratiwi. Bagaimana teman-teman lain? Setujukah? Apakah semua teman setuju dengan jawaban teman kita, Putri Pratiwi? Setuju. Setuju, Pak. Ya, Setuju, Pak. Setuju. Ya, baik. Jadi, tadi sudah dikatakan apotek tidak sesuai dengan kaidah dalam bahasa Indonesia apotek. Mengapa? Karena bentukan lainnya ada apoteker. Jadi ahli di bidang apotek itu apoteker, bukan apoteker. Kemudian mengapa atlet? Karena ada bentukan atletik. Cabang olahraga atletik, bukan atletik. Praktek dianggap tidak sesuai karena tidak ada kata praktes. Tidak ada kata praktekum. Jadi praktikum, praktis. Risiko ini dianggap tidak sesuai karena diserap dari bahasa Inggris, risiko, bukan resiko. Jadi risk bahasa Inggris, subjek dan objek ya dari bahasa Inggris juga, subjek. Jadi J tidak perlu diubah menjadi Y. Aktivitas dan kreativitas. Bagaimana dengan aktif dan kreatif, adik-adik? Sebelum kita bahas kreativitas. Ada kata aktif. Apakah bagian huruf terakhir itu V atau R? Aktif dan kreatif. Silakan. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan, Bro Bagus. Ya. Jadi aktif dan kreatif itu sudah benar menggunakan huruf F di belakangnya karena merupakan kata sifat. Namun jika aktif ini dialihfungsikan ke kata benda seperti aktivitas harus menggunakan V. Jadi kalau berupa kata sifat dia F, kalau kata benda V. Ya. Ya, itu pendapat. Ada lagi teman-teman lain? Atau pertanyaan saya dengan cara lain, apakah aktivitas ini berasal dari kata aktif ditambah itas? Izin menjawab, Pak. Ya, teman yang lain, di Putri sudah 2 kali. Kalau ada teman-teman lain yang belum berbicara, saya ingin mendengarkan suara teman-teman. Izin menjawab, Pak. Silakan, adik. Monika, silakan. Perkenalkan, nama saya Monika dari kelas C dengan nomor NIM 1051. Iya. Jadi menurut saya aktivitas dan kreativitas ini kata bentuk bakunya diambil dari kata serapan bahasa Inggris. Jadi aktivitas itu memiliki bahasa Inggrisnya activity yang menggunakan huruf V, sehingga bahasa bentuk bakunya juga disamakan menggunakan huruf V. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jawaban Monika, benar tadi. Aktif, kreatif, aktivitas dan kreativitas itu diserap dari
bentuk aslinya masing-masing. Maksud saya, aktif itu dari bentuk aslinya kan IV di belakang. IV, negatif, pasif, reaktif itu IV. IVE itu menjadi F dalam bahasa Indonesia. Aktif, jadi F. IV jadi F dalam bahasa Indonesia. Pasif jadi F di situ dengan R. Sedangkan aktivitas, kreativitas, fakultas, universitas itu dari bentuk aslinya juga, dikatakan tadi oleh Dek Monica, activity tidak ada alasan mengubah P menjadi E. Memang bentuk bahasa Inggrisnya P di sini. Yang di Indonesia kan adalah T. Fakulti menjadi fakultas, activity menjadi aktivitas. Tidak ada alasan mengubah P menjadi F. Artinya aktivitas bukan dari kata aktif ditambah itas. Bukan. Jadi aktif diserap dari bentuk utuhnya juga, aktif bahasa Inggris. Aktivitas diserap dari bentuk utuhnya, activity. Masih sering terjadi dianggap aktif ditambah itas, sehingga ditulisnya dengan F. Jadi gue jawab tadi semuanya adik-adik sudah paham betul tentang kaidah bahasa Indonesia, sama terkait dengan cita positif terhadap bahasa Indonesia. Ya, saya senang sekali di kelas ini, dua kelas yang sangat aktif dan paham tentang bahasa Indonesia. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau tadi ada sikap positif, saya sekarang mengajak adik-adik mengenai kesederhanaan struktur bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa asing, bahasa Inggris misalnya, bahasa Belanda, Jerman, dan seterusnya, termasuk bahasa Jepang, dilihat dari segi struktur, dapat dikatakan bahwa struktur bahasa Indonesia itu sederhana. Nggak dikatakan kesederhanaan struktur bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing. Dan adik-adik juga sudah memahami hal ini sejak pendidikan tingkat sebelumnya. Nah sekarang mari kita ingat dalam hal apakah atau dalam hal apanya kesederhanaan bahasa Indonesia tampak jelas dibandingkan dengan struktur bahasa asing adik-adik. Dalam hal apanya tampak sangat jelas kesederhanaan itu. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak Dirian. Izin menjawab, Pak. Silakan Dirian. Rian. Saya Maderian dari kelas E dengan NIM 107, izin menjawab. Bukti kesederhanaan dari bahasa Indonesia adalah contohnya ketika kita menggunakan atau menyebut suatu misalnya ayam gitu Pak. Kalau di Indonesia menyebut ayam itu dengan kata itu ada ayam gitu. Itu saja, misalnya banyak ayam itu ada ayam juga. Kalau di bahasa Inggris itu kita harus menyebutkan dengan menambah huruf S di belakangnya Pak. Seperti chicken, kalau ada banyak chicken tuh chickens ditambah dengan S Pak. Iya. Terima kasih. Baik, itu salah satu sudah dikatakan oleh Rian. Jadi kata benda dalam bahasa Indonesia tidak berubah bentuk walaupun jumlahnya berubah. Dalam bahasa asing, katakan tadi bahasa Inggris, karena ada penambahan S. Hal lainnya, adik-adik, apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Silakan, adik-adik dulu. Menurut saya sederhananya itu seperti contoh tadi, kalau di bahasa Indonesia meja ya dibaca meja, sedangkan kalau di bahasa Inggris itu kan bahasa Inggris meja kan table, tapi tulisannya table gitu Pak. Ya. Baik. Ada lagi dari itu masih kata benda. Bagaimana kata kerja? Silakan adik. Kan gini, diperkenalkan sebelumnya nama saya Wahyu Ananta, nomor NIM 102 dari kelas E. Jadi gini, kalau bahasa Indonesia kan itu adalah HP, kalau sedangkan yang di bahasa Inggrisnya adalah handphone. Itu saja jawabannya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ya, dari jawaban adik-adik, mari kita lihat sekarang bersama-sama. Kesederhanaan struktur bahasa Indonesia.
Jika dibandingkan dengan bahasa asing, struktur bahasa Indonesia lebih sederhana. Kesederhanaan itu tampak dari dua hal. Yang pertama, bahasa Indonesia tanpa konjugasi. Yang kedua, bahasa Indonesia tanpa deklinasi. Konjugasi, yang dimaksud dengan konjugasi adalah perubahan bentuk verba atau kata kerja karena adanya perubahan waktu. Itu yang maksud dengan konjugasi. Tetapi itu tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Tidak ada dalam bahasa Indonesia. Artinya, semua kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak akan berubah bentuknya walaupun waktunya berubah. Jadi kata pergi, belajar, dan semua kata kerja pada bentuk lampau, bentuk kini dan mendatang sama. Pergi kapan saja. Tahun yang lalu saya pergi ke Surabaya. Hari ini kakak saya pergi ke Surabaya. Minggu depan adik saya ingin pergi ke Singaraja, begitu misalnya. Apapun kata kerja itu tidak berubah bentuk walaupun waktunya berubah. Jadi maksud saya, orang Indonesia tidak akan mengatakan misalnya bulan lalu adik saya pergon ke Surabaya. Tidak mungkin. Pergon ke Surabaya tidak mungkin. Hari ini kakak saya sedang pergi ke Bandung. Tidak. Tetapi di kelas lain, ada pertanyaan kepada saya, jadi ada teman bertanya, Pak Teguh, dalam bahasa Indonesia kan kata tidur misalnya, itu kan kata kerja, Pak. Kata tidur kan bisa berubah menjadi tertidur, ketiduran, menidurkan, dan menidur. Itu kan berubah bentuk, Pak Teguh. Itu berarti dalam bahasa Indonesia terdapat konjugasi. Itu pertanyaan teman di kelas lain. Bagaimana tanggapan teman-teman atau adik-adik kelas C dan E terhadap pertanyaan teman itu? Tidur kata kerja bisa berubah menjadi tertidur, ketiduran, menidurkan, menidur. Nah itu, apakah itu bukan konjugasi? Silakan adik-adik. Izin menjawab. Silakan adik. Saya Dika dari kelas C dengan NIM 002. Saya ingin mencoba untuk menjawab. Kalau menurut saya, itu bukan suatu konjugasi seperti yang sedang ditayangkan di slide sekarang. Karena memang dia mengalami perubahan bentuk, tetapi kan tidak ada kaitannya dengan perubahan waktu. Seperti itu kalau menurut saya. Iya, baik. Jadi Dika mengatakan perubahan bentuk itu bukan contoh konjugasi dalam bahasa Indonesia. Teman lain? Saya ingin mendengar paling tidak 2 atau 3 orang teman berbicara. Silakan, ada lagi kah? Ya, mungkin yang lain sepakat dengan itu. Ya, baik, adik-adik. Memang dikatakan tadi oleh Dika, kata tidur bisa berubah menjadi tertidur, ketiduran, menidurkan, meniduri. Benar bentuk verba itu berubah. Tetapi perubahan itu tidak disebabkan oleh perubahan waktu. Perubahan yang terjadi dari kata tidur menjadi 4 kata lain, koan dan seterusnya, itu terjadi akibat afiksasi, penambahan ilmuwan, penambahan afik. Bukan karena waktu. Jadi perubahan bentuk kata kerja itu tidak termasuk ke dalam konjugasi. Ya. Kalau konjugasi misalnya,
tertidur hanya untuk masa yang lalu, masa lampau. Bisa kemarin ya tertidur. Tidak boleh digunakan misalnya tadi pagi, tidak boleh. Hari ini tidak boleh. Tetapi dalam bahasa Indonesia, kemarin dia tidur. Hari ini tidur lagi. Mungkin besok dia akan tertidur lagi. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pembatasan seperti itu. Demikian juga ketiduran dan yang lain. Jadi benar dikatakan Dika tadi, perubahan bentuk yang terjadi pada kata tidur bukan akibat perubahan waktu, melainkan akibat penambahan afiks atau imbuhan atau proses afiksasi. Ya. Nah berikutnya di sini ada deklinasi. Dalam bahasa Indonesia tanpa deklinasi. Mari kita lihat yang maksud dengan deklinasi adalah perubahan bentuk nominal kata benar karena adanya perubahan jumlah. Itu dimaksud deklinasi. Tetapi di dalam bahasa Indonesia tidak ada deklinasi. Tidak ada deklinasi. Ya. Artinya semua kata benar dalam bahasa Indonesia tidak akan berubah bentuk walaupun jumlahnya berubah. Tidak berubah bentuk walaupun jumlahnya berubah. Dari sini saya contohkan hal yang misalnya, buku ini kata benar. Satu buku, tulisannya seperti itu, berapapun jumlah buku tetap buku. Tidak akan jadi bukus atau bungkus misalnya. Jadi dikatakan oleh teman-teman tadi. Tidak berubah seperti itu. Demikian juga kata semua kata. Semua. Dapat dipahami adik-adik? Jadi itulah kesederhanaan struktur bahasa Indonesia tanpa konjugasi dan tanpa deklinasi. Dapat dipahami? Bagaimana adik-adik? Dapat dipahami? Bisa, Pak. Iya. Dapat dipahami, Pak. Ketika ujian, saya tidak selalu menanyakan konsep. Saya lebih sering menunjukkan beberapa kata dan saya meminta adik-adik menentukan mana di antara kata itu yang membuktikan. Bahasa Indonesia tanpa deklinasi, bahasa Indonesia tanpa konjugasi. Ya, sekarang saya sampaikan 3 kata. 1, teliti. 2, meneliti. 3, peneliti. 3 kata, teliti, meneliti, dan peneliti. Pertanyaan saya, di antara ketiga kata itu, teliti, meneliti, dan peneliti, manakah yang membuktikan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi? Izin menjawab, Pak. Tidak ada Izin menjawab, Pak. Silakan adik yang wanita tadi terdengar suaranya. Yang wanita terdengar tadi suaranya, silakan. Saya, Pak. Saya Ya. Shenita, kelas C dengan NIM 1074. 074. Jadi dari ketiga kata itu yang membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak tanpa konjugasi adalah meneliti. Karena meneliti adalah bentuk kata kerja atau verba. Jadi menurut Florencia, kata yang membuktikan dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi atau tanpa kerja adalah kata meneliti, karena itu kata kerja. Baik. Adakah teman lain yang punya pendapat lain? Sinita mengatakan tadi meneliti. Silakan, kalian dengar pendapat teman-teman. Ada lagi teman lain yang mau berbicara? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kurang bagus? Kalau menurut saya, dari ketiga kata tersebut, yaitu teliti, meneliti, dan peneliti, ketiga kata tersebut sudah membuktikan bahwa bahasa Indonesia tidak perlu konjugasi. Nah,
dari kata meneliti dan peneliti hanya berupa penambahan afiksasi. Namun dari kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Misalkan contohnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Cynthia Florentina, meneliti itu merupakan kata kerja. Sedangkan untuk peneliti tersebut itu seperti kata ganti untuk mengartikan orang, Pak. Seperti misalnya dia atau ya nama gitu loh, Pak. Dan untuk teliti sendiri itu adalah kata sifat. Begitu, Pak. Jadi jawaban Debagus yang mana yang membuktikan? Ada atau tidak? Ketiganya, Pak. Ketiga membuktikan dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi. Iya. Iya, baik. Jadi kalau tadi Dinita mengatakan meneliti, nanti tadi bagus ya, yang tidak ada yang membuktikan. Satu orang lagi mungkin ada yang berbicara. Izin menjawab, Pak. Silakan. Nama saya Tegar dari kelas C, NIM 049. 149, ya silakan. Menurut saya, itu menandakan tidak adanya konjugasi karena teliti adalah kata sifat, meneliti adalah kata kerja, dan penelitian itu adalah kata nomina. Sekian, Pak. Jadi singkatnya di antara ketiga kata itu tidak ada kata yang menunjukkan bahasa Indonesia tanpa konjugasi ya, Dek? Tidak ada. Ya. Tidak ada. Tidak. Baik. Kita ingat kembali ke sini. Konjugasi adalah perubahan bentuk kata kerja atau verba karena adanya perubahan waktu. Itu konsep konjugasi. Artinya, semua kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak akan berubah bentuk walaupun waktunya berubah. Kata pergi, kata kerja di sini. Belajar, kata kerja. Menulis, kata kerja. Pergi, kata dasar. Di sini belajar mendapat ber. Tulis dapat mun. Meneliti juga sama dengan ini. Jadi, di sini maksudnya belajar tidak akan berubah jadi belajaran begitu misalnya. Menulis, menulisan begitu misalnya. Jadi, dari tiga kata tadi yang membuktikan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi adalah meneliti. Karena itulah kata kerja. Karena konjugasi berhubungan dengan kata kerja. Jadi kata meneliti tidak akan berubah menjadi menelitian. Menelitian. Itu yang dimaksud di sini sudah saya contohkan. Ada kata dasar, ada kata berilmukan, ada kata berilmukan. Pergi tidak akan berubah, pergoan misalnya. Belajar, belajaran, tidak berubah. Jadi kuncinya nanti perhatikan ketika ada kuis, ada ujian, ada latihan, konjugasi kata kerja. Jadi yang mana kata kerja, itulah yang menunjukkan dalam bahasa Indonesia tidak ada konjugasi. Yang mana kata benar, itulah yang membuktikan dalam bahasa Indonesia tidak ada deklinasi. Jadi pada tiga kata tadi, jawabannya adalah meneliti. Mengapa? Karena itu kata kerja. Kata meneliti tidak akan berubah lagi bentuknya walaupun misalnya tahun lalu dia meneliti bahasa Indonesia di kabupaten apa misalnya, SMA 1 misalnya di Pasar. Sekarang dia sedang meneliti pemakaian ejaan dalam karya tulis siswa SMP 1 dan Pasar juga. Tetap kata meneliti. Tahun depan merencanakan akan meneliti kosakata serapan dalam bahasa Indonesia. Tetap meneliti. Saya berharap dengan tambahan penjelasan ini, adik-adik tidak akan terjebak lagi dengan pertanyaan yang serupa. Siapa tahu sebentar lagi ada kue, ada tugas untuk adik. Saya pikir sudah cukup untuk jalan tutur. Sekarang kita sampai pada yang terakhir.
adalah kedemokratisan sifat bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dikatakan lebih demokratis. Mengapa bahasa Indonesia dikatakan bersifat demokratis? Sama dengan bahasa Melayu, karena sedikit atau tanpa singkatan bahasa. Satu kata dapat dikirim berbagai lafaz. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya secara tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi dibandingkan dengan bahasa Bali adalah lebih demokratis. Ini tinggal mengulang lagi, hanya istilahnya berubah. Ketika ada kuis, mengapa bahasa Indonesia bersifat demokratis, itu dapat dijelaskan sesuai dengan konsep yang sudah ada di depan. Nah, bersama dengan kelas lain, saya ajak adik-adik melihat satu hal lagi. Ini ada kata-kata baku yang cari baku tulis lagi. Jadi kata yang saya tulis pakai cetak miring ini bukan kata baku di dalam bahasa Indonesia. Di kata bakunya, misalnya sekretarisnya cantik banget di sana bukan kata baku. Ada kata yang tepat digunakan. Apa kira-kira deh? Untuk mengganti kata banget di sini? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Oh, banyak, Pak. Dwi Anjana dengan NIM. Ya, Pak. Ya, Dwi Anjana dengan NIM 037. Kata ganti banget itu menurut saya yang cocok itu sekali, Pak. Iya. Jadi di sana sekretaris cantik sekali. Tetapi cantik sekali sering tidak diterima oleh wanita Indonesia. Karena wanita Indonesia menganggap dikatakan cantik sekali, dianggap satu kali saja cantik. Padahal tidak seperti itu sebenarnya. Cantik sekali sama dengan sangat cantik. Jadi adik-adik wanita tidak perlu merasa ragu-ragu katakan cantik sekali. Bukan berarti hanya satu kali cantik. Sangat cantik. Berikutnya di sini ada kata lempeng saja. Jangan belok kiri atau kanan, lempeng saja. Ini mungkin pengaruh. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Udah Kelvin, saya ingin dengar suaranya. Ya Pak, saya Pak. Saya NIM dari NIM saya itu 008. Ya, pembahasan kata-kata baku nomor 2 itu jangan belok kiri atau kanan, lempeng saja. Menurut saya yang tepat itu lurus, Pak. Jadi jangan belok kiri atau kanan, lurus saja. Ya, baik, lurus. Walaupun ada tembok langsung tabrak. Ya, baik, lurus, benar. Nomor 3, kok di sini juga bukan. Oh, izin jawab, Pak. Izin menjawab. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Yang sudah. Izin menjawab, Pak. Izin menjawab, Pak. Waduh. Silakan jadi murah. Oke, untuk kalimat nomor 3, kok itu bisa diganti dengan mengapa. Adik, nomornya berapa? Saya kelas E. Perkenalkan, saya Ngurah Bagus. Dari kelas E dengan NIM 056. 05. Oh, Ngurah Bagus sudah. Ya. Yeah. Ini Korma ya? Iya, Pak. Kormanya juga sering ini berbicara. Ya, baik. Jadi di sini kok ini sering sekali digunakan, tapi kalau di dalam situasi yang tidak pernah, silakan dengan teman-teman, silakan. Tidak harus menggunakan kata yang baku. Ini dalam situasi yang formal tidak dapat digunakan. Jadi, mengapa kamu tidak datang? Kamu misalnya kalau formal ya, mengapa Anda? Kalau akrab silakan. Ini Karena menanyakan alasan tuh, ya. Saya pakai mengapa. Ya, mengapa kamu datang? Mengapa kau campakkan aku? Mengapa tadi malam kau tidak datang? Aku menunggu di pasar. Ya, baik. Nomor 4, semrawut. Ini sering kali digunakan. Padahal ada kata bakunya. Izin menjawab, Pak. Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan, Surya. Oh ya. Nomor 4 pelaksanaannya masih semrawut.
jadinya diperbaiki jadi kacau. Dik Surya, NIM-nya berapa? 1067. 1067 kelas E ya. Ya. Jadi Masih, Pak. tersebut, ya baik. Ini penggantinya adalah kacau. Nah yang menarik nomor 5 ini dikelirkannya ada mengubah menjadi disampokan Pak Teguh. Karena clear samanya sampo katanya. Ya. Mungkin dia melihat kepala saya hemat sampo. Jadi otomatis muncul dalam pikirannya persoalan itu perlu disampokan dulu. Disampokan. Karena Pak Teguh tidak menggunakan sampo clear. Padahal itu tidak benar. Apa yang benar Dek untuk clear di sini? Izin menjawab Pak. lagi Pak. Izin menjawab lagi Pak. Izin menjawab Pak. Sudah. Izin menjawab. Bagus sudah. Izin menjawab Pak. Oh iya, Izin menjawab Pak. Izin menjawab Pak. Dek Kevin, silakan Dek Kevin. Yang di sini izin menjawab Pak. Yang dimaksudkan dari di-clearkan di sini dijelaskan Pak. Jadi karena di-clearkan itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar Pak. Iya. Clearkan itu bukan bahasa Indonesia, itu gabungan dari Dek Kevin itu NIM-nya berapa ya? 1100 Pak. Kelas E. Di kelas E, ya. Iya Pak. 100 Kevin. Ya, baik. Iya. Terima kasih Pak. Yang terakhir. Izin menjawab, Pak. Silakan. Yang Arima, silakan Pak Arima. Duit diganti dengan kata uang dan gampang diganti dengan kata mudah. Jadinya pinjam uang di bank tidak mudah. Iya, adik Arima kelas berapa? NIM berapa? NIM 1088 kelas E. Kelas E 1088 atau paling. Ya, baik. Jadi di sini sudah ada di bawahnya ya. Itu mengapa lah terus. Baik. Yang terakhir ini untuk Izin menjawab Pak. ucapan baku. Ya, ini ucapan baku ya. Ini sudah ada di sini. Jadi sama ada teman-teman. Jadi ini sering A ini sering ucapan datang, malam, dapat, teman dan seterusnya. Dalam situasi yang tidak formal silakan. Yang saya bicarakan ini adalah ketika situasi yang formal. Apalagi yang tertulis. Jadi yang baku atap menggunakan kalau habis pendidikan subuh. Orang Bali cenderungnya pada awal kata tidak terucapkan. Kalau misalnya ada seorang bapak ditanya, anak bapak kerja di mana? Di hotel. Hanya tidak terdengar. Bukan di hotel. Hujan, habis, sering seperti itu. Mengapa itu terjadi? Karena dalam bahasa Bali tidak ada hal pada awal kata. Hal yang pada akhir, teguh, jelas sekali. Oh, ada pada dalam bahasa Bali. Nah, di sini sering dikatakan atap menggunakan ini sangat banyak digunakan pada era Pak Soeharto. Beliau sering menggunakan ken untuk kan. Nah ini kalau untuk menulis WA misalnya SMS atau teman-teman silakan. Habis silakan dalam situasi yang tidak formal. Jadi ini untuk pendidikan tidak formal. Pendidikan. Kayaknya tidak terdengar. Pendidikan. Ya, pendidikan. Bu, ini ditulis menjadi seperti ini. Nah ini yang terakhir. Jadi bersama dengan kelas lain. Seperti biasa, ada tugas yang ketiga. Jadi saya tadi sudah terlihat, saya sudah langsung di sini. Ya, tugas ketiga adik-adik. Ada 2 nomor, di sini 1, 2. Yang 2 ini ada 8. Jadi nilainya nanti nomor 1 ini nilainya 20. Kalau benar pilihan kata dan penjelasannya. Kalau pilihan kata saja benar, nilai 10. Penjelasannya benar, jadi 20. Ini kalau perbaikannya benar, satu jawaban, 1 soal ini nilainya 10. Jadi kalau benar semua, 100. Seperti ini.
Manakah di antara kata teliti, meneliti, penelitian, peneliti yang membuktikan bahwa dalam bahasa Indonesia tidak dikenal deklinasi, sertai alasannya. Jadi kalau benar dengan kata dan alasannya, nilainya 20. Ini nilainya 80, masing-masing 10. Di sini ada kata tidak baku misalnya, yang harus dilengkapi dengan afiksnya. Dapat dipahami adik-adik untuk tugas yang ketiga hari ini? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Jadi untuk nama filenya tugas ketiga bahasa Indonesia. Jadi nanti identitas adik-adik biasa nama, name, kelas, dan prodi. Saya mudah memasukkan nilai adik-adik. Tadi nilai adik-adik 2 kali sudah masuk di daftar hadir. Silakan, waktu sekitar 33 menit. Semakin cepat selesaikan tugas, silakan. Sambil adik mengerjakan tugas, biasa saya ingin mengetahui teman-teman yang hadir hari ini. Teman-teman yang sudah berbicara tadi, tidak saya ulang lagi. Saya berharap adik-adik masih di Zoom. Oscar Mahakasih. Hadir, Pak. Ya, hadir. Pandey Gede Dani Wisma Gata. Pandey Made Dani Wisma Gata. Ya, belum kita dengar suaranya. Selanjutnya, Wayan Adi Surya Gemilang. Ya, hadir walaupun sangat kecil terdengar suaranya. Batara Lumbung. Hadir, Pak. Batara Lumbung hadir. Ya. Berikutnya, Gea Afila. Hadir, Pak. Ya, hadir. Wayan Aditya. Hadir, Pak. Hadir. Agus Ramawijaya. Hadir, Pak. Hadir. Teguh Permana. Hadir, Pak. Hadir. Widya Adi Prabito. Hadir, Pak. Hadir. Ricky Nowel. Ricky Nowel. Belum terdengar. Dewa Agung Ayu Mutiara Dewi. Hadir, Pak. Hadir. Ketut Adian Jayaditya. Hadir, Pak. Hadir. Krishna Megadana. Krishna Megadana. Hadir, Pak. Ya, hadir. Selanjutnya Dimas Wirahadi. Pak. Ya, hadir ya. Ya, Dimas hadir. Saya ulang 2 teman yang belum terdengar suaranya. Pandey Gede Dani. Hadir, Pak. Pandey Gede Dani ada ya? Ya, ada. Tadi tidak terdengar. Baik. Selanjutnya Gede Reiki. Noble WN. Gede Reiki. Ya. Tidak terdengar juga suaranya. Lanjut ke kelas E. Krisnawa Samdia Wandana. Hadir, Pak. Hadir. Madewahyu Purnama Putra. Hadir. Kadek Krisnawati. Hadir, Pak. Hadir.
Krishna Sangkya Yageswara. Hadir, Pak. Hadir. Minggu lalu adik hadir di Krishna. Minggu lalu hadir, Pak, tapi laptop saya mati, Pak, tiba-tiba. Ya, baik. Tugasnya belum ada ya yang minggu lalu. Sudah saya kumpulkan, Pak, di email. Oh gitu, ya, baik. Nanti saya cek lagi. Nanti kalau sudah ada, tolong dikirim ulang di WA ya, Dik. Mungkin ada gangguan. Iya, Pak. Saya cek dulu. Rojo, Julian. Hadir, Pak. Hadir. Dewa Gede Sidang Maharta. Hadir, Pak. Hadir. Antonius Atta. Hadir, Pak. Hadir. Made Widyarsa Arisa Putra. Hadir, Pak. Hadir. Gusti Bagus Murah Agung Priamwijaya. Gusti Bagus Murah Agung Priamwijaya. Tidak terdengar suaranya. Minggu lalu juga tidak terdengar suaranya, tapi ada tugas. Saya belum mengisi kehadirannya. Cuma Gunawan. Hadir, Pak. Hadir. Raindra Pramartana. Hadir, Pak. Hadir. Yoga Laksana Putra. Hadir, Pak. Hadir. Dharma Setiawan. Dharma Setiawan tidak terdengar suaranya. Hadir. Refli. Refli. Rafli nggak, Pak? Rafli. Ya, Ya, hadir. Rafli hadir. Rafli ya. Rafli hadir. Saya panggil sekali lagi. Gusti Bagus Murah Agung Brian Wijaya. Hadir, Pak. Hadir. Minggu lalu tugas adik ada, tapi waktu saya panggil belum, nanti hadir belum minggu lalu ya. Bung Brian? Pak. Ya. Kenapa, Pak? Ya. Yang minggu lalu tugas adik ada, tapi ketika waktu saya panggil tidak terdengar suara, berarti hadir itu ya waktu minggu lalu ya. Saya belum isi tanda hadir ini yang minggu lalu. Oh gitu, Pak ya? Ya. Pak. Ya.
Bukan. Bukan. Selamat pagi, ada di kelas B dan E. Waktu masih sekitar 6 menit. Adik-adik belum selesai, boleh dilanjutkan di luar room. Karena pukul 10.40, 6 menit lagi, kelas A dan D akan masuk room. Tapi sebelumnya, saya ingin mengecek kembali. Gede Reiki Novel, adakah adik-adik? Reiki Novel. Ada Pak. Ada ya? Ada Pak. Ya, ya, baik. Kan tadi tidak terdengar suara adik. Ya, baik. Ya. Jadi kelas A, maaf, kelas C semua hadir hari ini, kelas E juga semua hadir. Untuk itu, saya akan akhiri, saya mohon adik-adik keluar room, karena kelas A dan D akan segera masuk room. Kita tunggu, kalau misalnya ada gangguan, yang penting masuk pagi ini. Cepatnya adik-adik. Selamat pagi, terima kasih adik-adik kelas C dan kelas E. Sampai berjumpa Jumat depan. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.